Pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Tokoh proklamator Indonesia yakni Insinyur Soekarno tidak hanya dikenal sebagai sosok yang berwibawa dan karismatik, tetapi juga dikenal sebagai presiden yang dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Pasalnya, Presiden pertama Republik Indonesia ini diketahui sudah menikah sebanyak 9 kali. Dan ke-9 istrinya ini mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Mulai dari wanita Jepang, gadis di bawah umur, hingga janda muda beranak 5. Nah, untuk mengurangi penasaran kalian tentang siapa saja ke-9 wanita ini, langsung saja yuk, berikut ini 9 sosok istri Presiden Soekarno. Utari Cokro Aminoto. Sosok wanita pertama yang dinikahi Bung Karno ialah Utari Cokro Aminoto. Utari ini bukan wanita sembarangan ya guys, dia adalah anak dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, yang tak lain adalah pahlawan nasional pemimpin Sarekat Islam. Pada saat itu, Bung Karno yang masih berusia 20 tahun menikahi Utari yang masih berusia 16 tahun. Wah, masih sangat belia ya. Namun, bukannya menjadi pernikahan impian, yang terjadi malah kawin gantung, dan Utari diketahui tidak pernah disentuh sama sekali oleh Bung Karno. Karena ternyata pernikahan ini terjadi karena untuk meringankan beban keluarga Cokro Aminoto. Alhasil, pernikahan pertama Bung Karno ini tidak bertahan lama, dan keduanya memutuskan untuk bercerai. Gitulah guys kalau nikah tapi nggak saling cinta. Bukannya bahagia, malah tersiksa. Inggit Garnasi. Sosok istri kedua Bung Karno bernama Inggit Garnasi, yang usianya lebih tua 13 tahun dari Bung Karno. Kisah cintanya cukup mengagetkan, karena saat itu Bung Karno masih menjadi suami Utari, dan Inggit masih menjadi istri Haji Sanusi. Diketahui kisahnya bermula ketika Bung Karno ngekos di rumah Haji Sanusi, yang ternyata semakin hari semakin jatuh cinta kepada sang ibu kos. Untungnya ketika menyampaikan isi hatinya, Kang Uci atau Haji Sanusi merestui hubungan mereka berdua dan sepakat untuk bercerai dengan Inggit. Wah, Kang Uci keren juga nih. Definisi aku bahagia kalau kamu bahagia. Akhirnya keduanya menikah di tahun 1923. Namun setelah 20 tahun bersama, Bung Karno dan Inggit bercerai karena Inggit tak ingin diwadu. Keputusan yang sangat berat ya guys. Fatmawati. Kalau wanita yang satu ini pasti sudah sangat familiar di ingatan kalian, iya kan? Yap, dia adalah Ibu Fatmawati, wanita yang menjahit bendera merah putih pertama kali. Kisah cintanya bermula ketika masa pembuangan Bung Karno di Bengkulu. Bung Karno dan Inggit diketahui menampung seorang pelajar yang tak lain adalah Fatmawati, anak gadis dari Hasanuddin. Karena belum memiliki keturunan, akhirnya Bung Karno meminta izin pada Inggit untuk menikah dengan Fatmawati dan menjadikannya istri kedua. Namun Inggit tidak ingin dimadu, sehingga ia sepakat bercerai dengan Bung Karno. Dari rahim Fatmawati inilah lahir 5 orang anak Bung Karno yang kini juga banyak berkecimpung di dunia politik. Sama halnya dengan Inggit, Fatmawati juga enggan dipoligami oleh Bung Karno ketika meminta izin untuk menikah lagi. Alhasil, Fatmawati meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kayak lagu dangdut gitu ya. Lagian sih Bung, wanita mana juga yang rela suaminya dibagi-bagi, iya kan? Hartini. Setelah berpisah dengan Fatmawati, Bung Karno lalu menikah dengan seorang janda beranak 5 yang bernama Hartini. Kisah cintanya ini diawali ketika bertemu di Candi Prambanan saat Bung Karno sedang kunjungan kerja. Usia Hartini pada saat itu juga masih cukup muda, yakni 29 tahun. Nah, dari sekian wanita yang dinikahi, Hartini inilah yang tetap mempertahankan pernikahannya meski Bung Karno menikah lagi dengan beberapa wanita lain. Antara memang cinta atau mungkin karena udah nggak pengen merasakan jadi janda lagi kali ya. Nah, dari pernikahannya ini ia dikaruniai 2 orang anak lelaki. Dari berita yang beredar, di pangkuan Hartinilah Bung Karno menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Gatot Subroto 1970 silam. Wah, Ibu Hartini benar-benar setia ya hingga ajal menjemput. Ratna Sari Dewi.
Istri kelima Bung Karno ini merupakan wanita kelahiran Jepang 6 Februari 1940 yang bernama Naoko Nemoto. Tapi nama ini pasti begitu asing di telinga kalian kan? Soalnya di Indonesia ia dikenal dengan nama Ratnasari Dewi. Ia dinikahi oleh sang proklamator ketika berumur 19 tahun. Perkenalannya dengan Bung Karno terjadi di Hotel Imperial Tokyo melalui seseorang. Mungkin semacam dicomblangin gitu kali ya? Sebelum menikah, diketahui Dewi adalah seorang pelajar sekaligus entertainer. Pantas aja cantik dan fashionable. Wong artis Jepang gitu. Pernikahannya dengan Bung Karno lalu berakhir dengan perceraian, sehingga Dewi menyibukkan diri dengan kegiatan di berbagai negara. Kabar terakhir ketika 2008 lalu, dirinya menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang. Kartini Manopo. Sosok istri keenam ini adalah seorang pramugari. Bukan pramugari kaleng-kaleng. Kartini Manopo merupakan pramugari Garuda Indonesia yang lahir dari sebuah keluarga terhormat. Awal mula kisah cintanya yakni ketika Bung Karno melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Sejak saat itu Kartini selalu hadir dalam setiap perjalanannya ke luar negeri. Namun karena lahir dari keluarga terhormat, pernikahan yang diselenggarakan di tahun 1959 ini sangat ditutup rapat-rapat dan tak banyak yang tahu detail dari kisah cinta mereka. Wah, apa mungkin ditutupi karena Bung Karno poligami ya? Entahlah guys, Mimin juga nggak ngerti tuh. Haryati. Istri ketujuh Bung Karno ini merupakan wanita yang dulunya berprofesi sebagai seorang seniman, yakni sebagai penari istana, sekaligus sebagai staf sekretaris negara bidang kesenian. Melalui profesinya inilah, ia dekat dengan sang proklamator hingga akhirnya menikah pada tahun 1963 silam. Diketahui sejak masa PDKT, Bung Karno tak henti mengirim rayuan kepada wanita berusia 23 tahun ini hingga Haryati menerima pinangannya. Wah, pantang mundur sebelum dapat ya guys. Namun keromantisan ini tidak bertahan lama. Keduanya memutuskan untuk bercerai setelah 3 tahun menjalin rumah tangga dengan alasan sudah tidak cocok. Emang udah nggak cocok, apa habis manis apa dibuang nih? Ups, bercanda ya guys. Yurike Sanger. Sosok wanita selanjutnya yakni Yurike Sanger yang bertemu pada tahun 1963. Kala itu Yurike adalah seorang pelajar dan anggota barisan Bhinneka Tunggal Ika pada acara kenegaraan. Saking dimabuk cintanya nih, Bung Karno sampai memberikan berbagai perhatian khusus. Mulai diberi tempat duduk berdampingan, diajak ngobrol, bahkan sampai diantar ke rumah. Waduh, Bung Karno masih kayak ABG aja nih gaya pacarannya. Mereka lalu menikah secara Islam di kediaman Yurike pada tahun 1964. Tapi pernikahan ini tidak begitu lama bertahan karena Bung Karno menjadi tahanan rumah. Akhirnya Yurike mengajukan cerai walaupun sebenarnya mereka masih saling cinta. Sedih juga ya guys. Heldi Jafar. Sosok istri ke-9 dari Bung Karno ini bernama Heldi Jafar. Keduanya diketahui melangsungkan pernikahan di tahun 1966 ketika Bung Karno berumur 65 tahun dan Heldi Jafar berusia 18 tahun. Wah, beda jauh banget ya. Cocokkan jadi anak bapak deh kalau kayak gini. Namun pernikahan keduanya ini hanya bertahan selama 2 tahun. Semua masalah muncul ketika Bung Karno menjadi tahanan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Walaupun Bung Karno sempat menolak perpisahan ini, tapi Heldi tetap bersikukuh untuk bercerai. Di umurnya yang ke-21 tahun, akhirnya Heldi menikah lagi dengan seorang pria bernama Gusti Suryansyah Nur. Gimana guys, cantik-cantik kan istri dari Bung Karno? Pantas saja sekelas Presiden Republik Indonesia bisa terhipnotis. Thank you, update lovers.